kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Robert Suhanda, saya Yumi Maklari Camananu, saya Rizky Hasibuan, saya Febrianti Munte. Di video kali ini kami akan mempresentasikan salah satu judul struktur perkembangan tumbuhan, yaitu jaringan mesofil, guna untuk memenuhi tugas akhir dengan dosen pengampu Pak Ade Adriani. Jaringan mesofil. Apa sih jaringan mesofil itu? Nah, jaringan mesofil merupakan jaringan utama daun. Jaringan dasar yang dikelilingi epidermis atau terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Mesofil banyak mengandung kloroplas dan ruang antar sel. Mesofil dapat bersifat homogen dan terbagi menjadi dua tipe, yaitu tipe jaringan tiang atau palisade dan yang kedua jaringan bunga karang atau spons. Baik, selanjutnya yaitu kita akan bahas jaringan palisade. Jaringan palisade atau jaringan tiang adalah jaringan yang terdiri dari sejumlah sel memanjang tegak lurus terhadap permukaan helaian daun. Selnya sedikit rapat namun saling terpisah sehingga udara dalam ruang antar sel dapat mencapai sisi panjang sel tersebut. Seperti inilah gambar dari struktur jaringan tiang. Selanjutnya yaitu ciri-ciri jaringan palisade. Adapun ciri-ciri jaringan palisade yaitu jaringan palisade tersusun atas sel-sel yang berbentuk panjang dan tegak serta tersusun rapat. Jaringan palisade mengandung lebih banyak kloroplas sehingga terletak di bagian atas daun atau pada bagian yang mendapat sinar matahari yang lebih intens. Baik, selanjutnya adalah saya akan membahas tentang apa sebenarnya fungsi dari jaringan palisade itu. Jaringan palisade berfungsi sebagai tempat proses terbentuknya sel yang mengakibatkan berlangsungnya proses fotosintesis. Hal ini merupakan jaringan yang terdapat dan mengandung banyak kloroplas yang terdapat pada daun dapat menyerap pancaran sinar matahari. Yang kedua, jaringan palisade berfungsi sebagai proses memperoleh energi dari radiasi matahari atau mendapatkan komponen seperti karbon dioksida atau CO2. Yang ketiga, jaringan palisade sebagai tempat proses guna membentuk atau sintesis sel senyawa dari organik yang merupakan karbohidrat, maka menjadi makanan utama bagi tumbuhan tersebut. Yang keempat, jaringan palisade berfungsi sebagai proses dalam jaringan untuk menguap sel yang keluar dari dinding sel. Berkaitan dengan proses transpirasi. Dalam proses transpirasi, air yang menguap keluar dari dinding sel-sel parenkim jaringan tiang menuju ke ruang intraseluler. Yang selanjutnya adalah struktur jaringan palisade. Secara umum, struktur sel pada jaringan palisade tidak mempunyai perbedaan yang signifikan dengan struktur sel yang ada pada jaringan tumbuhan lainnya. Tapi pada umumnya, bagian-bagian sel yang dijumpai pada sel jaringan palisade adalah dinding sel, sitoplasma, inti sel, vakuola, dan kloroplas. Dinding sel adalah organel dari sel tumbuhan yang terdapat pada bagian terluar setelah membran sel. Yang kedua, sitoplasma yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia, menyimpan berbagai jenis zat kimia yang digunakan untuk proses metabolisme sel, dan juga digunakan sebagai pelarut untuk semua protein dan senyawa dalam sel dan sebagai perantara transfer bahan dari luar sel ke organel atau inti sel. Yang keempat, nukleus atau disebut sebagai inti sel yang merupakan organel yang sangat khusus yang berfungsi sebagai pusat pemrosesan informasi dan administrasi sel. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah vakuola. Vakuola adalah organel yang dibungkus oleh membran sel yang paling besar. Vakuola menyimpan berbagai zat, mulai dari molekul organik hingga molekul non-organik. Vakuola berfungsi untuk menyimpan makanan seperti sekrosa, protein, garam-garam mineral, dan senyawa organik lainnya. Vakuola juga berfungsi untuk menyimpan sisa-sisa metabolisme. Selanjutnya yaitu kloroplas. Kloroplas adalah organel sel yang memiliki bentuk seperti cakram yang disusun dari sejumlah membran, baik itu membran dalam maupun membran luar. Kloroplas dapat dijumpai pada setiap semua sel tumbuhan, namun yang paling umum dijumpai adalah hanya berada pada jaringan mesofil, terutama sel yang terdapat pada jaringan palisade atau jaringan tiang.
Kloroplas di tiap sel tumbuhan mempunyai jumlah yang berbeda. Jumlah kloroplas yang terdapat pada jaringan palisade atau jaringan tiang mempunyai jumlah yang lebih banyak. Kloroplas berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan dan untuk menghasilkan makanan dan energi untuk tumbuhan. Selanjutnya yaitu jaringan spons atau jaringan bunga karang. Jaringan spons atau jaringan bunga karang adalah jaringan yang mempunyai bentuk seperti sel parenkim. Jaringan spons atau jaringan bunga karang tersusun atas sel-sel berdinding tipis, tidak teratur, dan longgar, yang memiliki ruang antar sel yang luas. Jaringan spons atau jaringan bunga karang juga mengandung kloroplas dan melakukan fotosintesis. Namun, jika dibandingkan dengan jaringan palisade atau jaringan tiang, jaringan spons memiliki jumlah kloroplas yang lebih sedikit dibandingkan dengan jaringan palisade. Ruang udara yang luas pada jaringan spons menyebabkan jaringan tersebut lebih sesuai untuk pertukaran gas antara sel dengan udara luar. Ruang udara yang luas mengitari sel-sel jaringan spons dekat dengan stomata dan berhubungan langsung dengan stomata. Karena itu, sirkulasi udara di sekitar sel-sel ini lebih bebas dibandingkan sel yang berada pada jaringan palisade, sehingga jaringan spons lebih tepat untuk pertukaran gas antara sel-sel dengan atmosfer luas. Baiklah, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian letak jaringan spons. Jaringan spons atau jaringan bunga karang pada daun ini terletak persis di bawah lapisan palisade. Area ini merupakan sebuah area yang longgar dan dikemas dengan banyak kantong udara. Sel-sel yang lebih berbentuk bola dari silinder lebih berbentuk seperti sel-sel di lapisan palisade. Adanya kantong udara besar tersebut akan memungkinkan untuk terjadinya proses pertukaran gas antara daerah yang berbeda dari daun. Kemudian fungsi jaringan spons. Fungsi dari jaringan spons pada daun yang pertama sebagai jaringan yang berfungsi sebagai tempat kantong udara pada daun yang bertugas dalam hal pertukaran gas yang ikatan pembuluhnya mengandung xilem dan floem. Kemudian sebagai jaringan yang berfungsi tempat ikatan pembuluh darah dari daun itu sendiri. Kemudian sebagai jaringan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dari hasil fotosintesis yang dihasilkan oleh jaringan palisade. Kemudian yang terakhir sebagai jaringan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan gas serta oksigen yang dibutuhkan oleh daun. Sekian dari video presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.